Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabb kalian lebih tahu tentang apa yang ada di dalam diri-diri kalian. In takunu salihina, jika kalian adalah benar-benar orang soleh, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang mau kembali ke jalannya. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubaddir tabdira. Berikan hak sanak kerabat, hak fakir miskin, hak ibnu sabil, dan janganlah engkau melakukan perbuatan mubadzir dan pemborosan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka melakukan perbuatan yang boros dan mubadzir adalah saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu selalu kufur terhadap Rabbnya. Baik, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Rabbukum a'lamu bima fi anfusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ay Rabbukum ta'ala muttali'un ala ma akanathu sarairukum min khairin wa syarrin wa huwa la yandur ila a'malikum wa abdanikum wa innama yandur ila qulubikum wa ma fiha minal khair wa syarr. In takunu salihina bi an takuna iradatukum wa maqasidukum dairatan ala marbatillahi wa rabatukum fima yuqarribukum ilaih wa laysa fi qulubikum iradatun mustaqirratun li ghairillahi
Fa innahu kana lil awwabina ay ar-raji'ina ilaihi fi jam'il awqat ghafuran. Faman ittala Allah ala qalbihi wa alima annahu laysa fi illa al-inaba ilaihi wa mahabbatihi wa mahabbati ma yuqarribu ilaihi fa innahu wa in syara minhu fi ba'dil awqat ma huwa muqtada tabai al-bashariyah fa inna Allah ya'fu anhu wa yaghfir lahul umura al-aridata ghaira mustaqirrah. Harap kalian lebih mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Jika memang benar baik, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni orang-orang yang kembali ke jalannya. Artinya, Rabb kalian yang Maha tinggi selalu mengetahui apa yang disimpan oleh rahasia-rahasia kalian, amalan yang baik atau yang jelek. Maka Allah tidak semata-mata melihat amal kalian dan badan kalian, namun Allah melihat juga hati kalian dan isi hati kalian, apakah baik atau jelek. Jika memang kalian adalah orang-orang saleh, yakni keinginan kalian dan tujuan kalian berputar-putar untuk mencari ridha Allah, kecintaan kalian adalah untuk melakukan sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Allah, dan di dalam hati kalian tidak ada keinginan yang tetap untuk selain Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberi orang-orang yang kembali ke jalannya, yakni yang kembali ke jalannya di segala waktu, diberi pengampunan. Artinya barang siapa yang Allah ketahui di dalam hatinya dan diketahui bahwasanya di dalam hatinya hanya ada sikap kembali kepadanya, mencintainya, mencintai perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepadanya, maka sesungguhnya Allah, walaupun hamba tadi dalam sebagian waktu mengalami hal-hal yang bersifat tabiat manusia, maka sesungguhnya Allah memaafkannya dan mengampuni seluruh perkara-perkara yang datang tapi tidak tetap. Baik. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kan ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yaqulu ta'ala wa ati dzal qurba haqqahu min al birri wal ikrami wal al wajibi wal masnuni wa dzalikal haqq yatafawatu bitafawutil ahwali wal aqaribi wal hajati wa adamiha wal azminati wal miskina atihi haqqahu min az-zakati wa min ghairiha litazula maskanatuhu wa ibnas sabil wa huwa al-gharibul munqati bihi an baladihi fa yuqta al-jami'u min al-mal ala wajhin la yadhurru al-mu'tiya wa la yakunu zaidan ala al-miqdar al-la'iq fa inna dhalika tabdirun wa qad nahaa Allahu anhu wa akhbara innal mubadzirina kan ikhwana syayatin di anna syaitana la yad'u illa ila kulli khaslatin damimatin
fayad'ul insana ilal bukhli wal imsaki fa idza asahu da'ahu ilal israfi wat tabdir. Wallahu ta'ala innama ya'mur bil a'dalil umur wa aqsatiha wa yamdahu alaihi kama fi qawlihi an ibadir rahmanil al-abrari walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berikanlah hak sanak kerabat. Hak diperlakukan dengan baik. Hak dimuliakan. Baik yang bersifat wajib atau sunnah. Hak untuk sanak kerabat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan, perbedaan kedekatan nasab, perbedaan kebutuhan atau tidak butuhnya, dan perbedaan waktu. Demikian pula orang miskin, beri haknya, baik dari zakat atau dari yang lain, agar segera berlalu atau hilang kemiskinannya. Juga Ibnu Sabil, dialah orang asing yang terputus dari negerinya karena kehabisan bekal. Semuanya itu diberi harta dengan catatan tidak sampai membahayakan orang yang memberi, juga tidak melebihi kadar yang layak. Karena kalau berlebihan namanya mubadir dan pemborosan. Allah Subhanahu wa taala melarangnya dan mengkhabarkan sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubadir dan pemborosan adalah saudara-saudaranya setan. Karena setan tidaklah mengajak kecuali untuk melakukan setiap perangai yang tercela. Setan mengajak manusia untuk bakhil, untuk tidak memberi. Jika manusia tidak mau mengikuti setan dalam hal itu, maka setan mengajak manusia untuk berlebihan dan melakukan pemborosan. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan perkara yang paling adil. Perkara yang paling adil dan memujinya. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang sifat-sifat hamba Allah yang baik. Mereka itu ketika berinfak tidak berlebihan, juga tidak bakhil, namun pertengahan dari itu semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yohana fitina azakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-25 sampai yang ke-27 tadi, di sini kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, qauluhu ta'ala Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Fihi al-hattu
alal muraqabah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah, Rabb kalian, lebih mengetahui apa saja yang ada di dalam diri-diri kalian. Di dalam firman Allah ini terdapat anjuran untuk muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah muttali'un ala ma akanathu sarairukum min khairin wa syarrin. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu bisa melihat apa saja yang disembunyikan oleh rahasia diri kita, baik yang baik ataupun yang jelek. Nah, sehingga kita harus memiliki sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu asaniyah. Qauluhu ta'ala in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Fihi al-hathu ala islahil qalbi wan niyati. Lianna Allah yanduru ila qulubikum wa ma fiha minal khair wa syarr. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Dalam firman Allah ini terdapat anjuran untuk memperbaiki hati dan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat isi hati kalian dan apa saja yang ada di dalamnya, yang baik atau yang jelek. Wa fil awwabi asratu aqwal. Wa fil awwabi asratu aqwal. Adapun makna awwab atau awwabin, ya, ada 10 pendapat. Wa fil awwabi asratu aqwalin. Ahaduha annahu al-muslimu ahaduha annahu al-muslim rawahu ad-Dhahhaku an Ibnu Abbas
mengenai makna al-awwab, orang-orang yang kembali ke jalan Allah, ada 10 pendapat. Pendapat yang pertama, al-awwab itu ialah muslim. Diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Jadi maknanya fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sungguhnya Allah mengampuni orang-orang muslim, ya. Atsani, annahu at-tawwabu. Annahu at-tawwabu. Rawahu Abu Shalih an Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, al-awwab itu artinya ialah at-tawwabu, orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang rajin bertaubat. Ini pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Jadi arti ayat itu fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sungguhnya Allah itu Maha mengampuni orang-orang yang rajin bertaubat. Asalis, annahu al-musabbihu, pakai hak, annahu al-musabbihu. Rawahu Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Rawahu Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Pendapat yang ketiga, al-awwab itu artinya orang yang rajin membaca tasbih. Subhanallah, ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas. Jadi makna ayat fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni orang-orang yang suka bertasbih. Nah, Arabi, annahu al-muti'u lillahi ta'ala. Rawahu Ali bin Abi Talhah an Ibnu Abbasin. Rawahu Ali bin Abi Talhah an Ibnu Abbasin. Pendapat yang keempat, at-tawwab itu artinya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ali ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas. Jadi makna ayat ini fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni orang-orang yang taat kepadanya. Al-khamis, annahu alladzi yadhkuru dambahu fil khala'i fayastaghfirullaha minhu. Annahu alladzi yadhkuru dzambahu fil khala'i fayastaghfirullaha minhu. Qalahu Ubaid ibn Umair. Qalahu Ubaid ibn Umair. Pendapat yang kelima, at-tawwab itu, al-awwab itu ialah
Orang yang selalu ingat dosa ketika sendirian, kemudian beristighfar pada Allah. Nah, ini pendapat Ubaid ibn Umair. Jadi mana ayat ini? Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni orang yang selalu ingat dosanya ketika sendirian, kemudian beristighfar. As-sadis annahu al-muqbilu ila Allah Ta'ala biqalbihi wa amalihi. Annahu al-muqbilu ila Allah Ta'ala biqalbihi wa amalihi. Qalahu Al-Hasan. Pendapat yang keenam, al-awwab artinya ialah orang yang menghadap Allah dengan hatinya dan amalnya. Fokus beribadah kepada Allah. Konsentrasi, ya. Baik dengan hatinya maupun dengan amalnya. Qalahu Al-Hasan. Ini pendapat Al-Hasan. Jadi makna ayat ini, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni orang-orang yang fokus beribadah kepada Allah, menghadap Allah dengan hati dan amalnya. As-sabi al-musalli. Al-musalli qalahu Qatadah. Pendapat yang ketujuh, makna al-awwab itu ialah orang yang rajin sholat. Kalau dibilang orang yang rajin sholat, berarti sholat wajib, sholat sunnah, ya. Ini pendapat Qatadah. Maka makna ayat itu, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sungguhnya Allah Maha mengampuni orang-orang yang rajin sholat. As-samin, yang kedelapan, walladzi yusalli bainal maghribi wal isya'i. Walladzi yusalli bainal maghribi wal isya'i. Qalahu Ibnu al-Munkadir. Qalahu Ibnu al-Munkadir. Pendapat yang kedelapan, al-awwab itu adalah orang yang sholat sunnah antara maghrib dan isya. Di sholat apa itu? Ba'diyah maghrib, ya. Nah, ini pendapat Ibnu al-Munkadir. Maka di sini makna ayatnya ialah fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sungguhnya Allah itu Maha mengampuni orang-orang yang sholat sunnah antara maghrib dan isya. Nah, at-tasi, yang kesembilan, alladzi yusalli salatal duha. Alladzi yusalli salatal duha. Qalahu Aun al-Uqayli. Qalahu Aun al-Uqayli. Pendapat yang kesembilan,
Al-awwab itu adalah orang yang sholat duha. Ini pendapat Aun al-Uqaili. Sehingga makna ayat ini ialah fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sungguhnya Allah itu Maha mengampuni orang-orang yang sholat duha. Ini pendapat Aun al-Uqaili. Itulah sebabnya mengapa sholat duha nama lainnya ialah sholatul awwabin. Ya. Nah, sholatnya orang-orang yang kembali ke jalan Allah, ya. Sholat duha. Al-ashir yang ke-10, annahu alladhi yudnibu sirran wa yatubu sirran. Qalahu as-Suddi. Annahu alladhi yudnibu sirran wa yatubu sirran. Qalahu as-Suddi. Pendapat yang ke-10. Al-awwab itu ialah orang yang melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi, kemudian langsung tobat sembunyi-sembunyi juga. Jadi tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, ya. Kapan dosanya, kapan tobatnya itu, ya. Nah, baik. Ini pendapat As-Suddi. Qala At-Tabari rahimahullah. Qala At-Tabari rahimahullah wa awlal aqwali fi dzalika bis-shawab wa awla al-aqwali fi dzalika bis-shawabi qawlu man qala al-awwabu huwa at-taibu minadz-dzanbi ar-raji'u min maksiatillah ila ta'atihi. Wa mimma yakrahuhu ila ma yardahu. Al-awwab wa at-taibu minadz-dzanbi ar-raji'u min maksiatillahi ila ta'atihi. Wa mimma yakrahuhu ila ma yardahu. Berkata At-Tabari rahimahullah, pendapat yang paling benar menurut beliau ialah pendapat yang mengatakan al-awwab itu ialah orang yang bertobat dari dosa, orang yang rujuk dari maksiat kepada Allah menjadi taat kepada Allah, meninggalkan yang Allah benci dan melakukan apa yang Allah ridhoi. Berarti beliau memilih pendapat yang kedua, annahu at-tawwab, ya. Nah, namun pendapat-pendapat yang lain masih bisa diterima, karena semuanya itu kalau dilakukan dengan ikhlas, maka yang didapatkan ialah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-faidatu as-salisah. Qauluhu ta'ala wa ati dzal qurba haqqahu
wal miskina wa ibnas sabil. Fi haqqihim salah satu aqwalin. Fi haqqihim salah satu aqwalin. Taib diralat fi haqqi dzil qurba, fi haqqi dzil qurba, himnya diganti fi haqqi dzil qurba salah satu aqwalin. Fi haqqi dzil qurba salah satu aqwalin. Nah, ahaduha annal murada bihi birruhum wasilatuhum. Pendapat yang pertama, nah, yang mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Nah, mengenai hak dzil qurba, sanak kerabat, ada 3 pendapat. Yang pertama yang dimaukan ialah berbuat baik kepada mereka dan silaturahmi. Nah, jadi kita kalau melaksanakan ayat ini, yakni memenuhi hak sanak kerabat, maka kita harus berbuat baik kepada mereka, silaturahmi dengan mereka. Asani an-nafaqatu al-wajibatu lahum waqtal hajah. An-nafaqatul wajibatu lahum waqtal hajah. Memberi nafkah wajib ketika mereka butuh. Ya. Jadi sanak kerabat berhak mendapatkan nafkah wajib ketika mereka membutuhkan. Ya, khususnya bapak, ibu, dan yang kita tanggung. Asalis al-wasiyatu lahum indal wafati. Al-wasiyatu lahum indal wafati. Nah, melaksanakan wasiat mereka ketika mati, termasuk bentuk menunaikan hak kerabat. Wasiat sanak kerabat, nah, kita laksanakan setelah kematian mereka. Wa fi haqqil miskin wa ibnis sabil, wa fi haqqil miskini wa ibnis sabil.
Taib. As-sadaqatul wajibatu wal masnunatu. Adapun hak fakir miskin dan ibnu sabil ialah mereka mendapatkan sedekah yang wajib, yani dapat zakat, dan sedekah yang sunnah, infak biasa, ya. Nah. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Tafadhal, barakallahu. Baik, kita lanjutkan. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Qauluhu ta'ala wa la tubadzir tabdzira. Wa la tubadzir tabdzira. Fihi bayanun ala anna tabdzira muharramun. Taib. Wa fit tabdziri qaulan. Wa fit tabdziri qaulan. Ahaduhuma annahu infaqul mali fi ghairi haqq. Annahu infaqul mali fi ghairi haqqin. Qalahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas. Qalahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas. Baik. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu melakukan perbuatan mubadzir dan pemborosan yang berlebihan. Di dalam firman Allah ini terdapat penjelasan bahwa perbuatan mubadzir dan pemborosan itu diharamkan. Adapun makna tabdzir, pemborosan atau perbuatan mubadzir, ada dua pendapat. Yang pertama, disebut tabdzir jika orang itu menggunakan hartanya di jalan yang tidak benar. Ya. Jadi mengalokasikan hartanya, menggunakan hartanya di jalan yang tidak benar. Ini pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Asani annahu al-israfu al-mutlifu lil mal. Dzakarahu al-Mawardi. Annahu al-israfu al-mutlifu lil mal. Pendapat yang kedua, bahwa tabdzir itu adalah berlebihan dalam mengeluarkan atau membelanjakan harta sampai hartanya habis.
Bahasa orang sekarang jor-joran, habis-habisan, ya. Nah, di pendapat ini disebutkan oleh Al-Mawardi. Baik. Dua pendapat ini saling berkaitan. Kalau yang pertama, jelas hartanya dipakai untuk sesuatu yang tidak benar, sedikit atau banyak, ya. Kalau yang kedua ini, walaupun dalam perkara yang mubah, tapi kalau sampai berlebih-lebihan, sampai menghabiskan harta untuk perkara yang sia-sia, masuk at-tabdzir. Baik. Al-faidatu al-khamisah, qauluhu ta'ala, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, qala Ibnul Jauzi rahimahullah, li'annahum yuwafiqunahum fima yad'unahum ilaihi, li'annahum yuwafiqunahum fima yad'unahum ilaihi wa yushakilunahum, pakai shin, kaf, wa yushakilunahum fi maksiatillahi ta'ala, wa yushakilunahum fi maksiatillahi ta'ala. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, ay jahidan li ni'amihi. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, ay jahidan li ni'amihi. Wa hadha yatadammanu annal musrifa, pakai sin, tanpa titik, annal musrifa kafurun lini'ami, annal musrifa kafurun lini'ami. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan pemborosan yang mubadzir adalah saudara-saudaranya setan. Sedangkan setan itu selalu kufur kepada Rabb-nya. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan, kenapa kok disebut saudaranya setan? Karena manusia yang seperti itu mencocoki setan, ya, untuk melakukan seruan setan, semodel dengan setan dalam bermaksiat kepada Allah. Wa yushakilunahum, semodel, setipe, ya, dengan setan dalam bermaksiat kepada Allah. Dan setan itu memang biasa kufur terhadap Rabb-nya, yakni menentang nikmat-nikmatnya. Maka di sini ada kandungan faidah bahwa orang yang berlebihan atau boros dianggap kufur nikmat. Karena setan yang menyerukan at-tabdzir disebut kufur. Maka orang-orang yang berlebihan, yang boros, dianggap kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita keteguhan, istiqomahan, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.